kembali lagi bersama aku Tio di channel Tiosen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode kelima. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya ya kan, seperti biasa ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. If I quit this season, I still be the greatest. Arek-arek pernah nggak sih sayang banget sama sesuatu atau seseorang, tapi ternyata hal itu diam-diam bikin arek-arek makin hancur? Nah, episode kelima Ultraman Omega ini bakal bikin arek-arek mikir keras soal itu. Judulnya Miko dan Mikoto. Dan ini salah satu episode paling menguras emosi, sedih, tapi juga bikin arek-arek ngerasa hangat. Aneh banget kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sorato disuruh Kose nganterin paket ke desa kecil karena Kose kelupaan. Di sana dia ketemu sama cewek kecil bernama Miko yang tinggal sama bibinya, Sasako. Tapi yang bikin aneh, Miko deket banget sama makhluk kayak ular raksasa yang dia panggil Mikoto. Masalahnya, Mikoto ini makhluk pemakan logam dan makin lama makin gede. Tapi hubungan mereka tuh bukan sekedar anak sama monster. Ada hal yang lebih dalam dibalik semua itu. Sorato datang ke desa kecil dengan misi sederhana, yaitu mengantarkan paket penting untuk seorang anak bernama Miko. Tapi begitu dia sampai, semuanya berubah. Sorato bertemu dengan bibinya, Sasako, dan kemudian mengenal Miko yang tinggal bersama makhluk misterius bernama Mikoto, seekor ular raksasa yang tampak seperti peliharaan eksotis, tapi ternyata adalah pemakan logam yang tumbuh makin besar setiap harinya. Awalnya hubungan mereka terlihat manis. Mikoto tampak seperti pelindung bagi Miko, tapi perlahan kebenaran yang menyakitkan mulai terungkap. Miko semakin sering sakit, terlihat pucat dan lemas. Ternyata Mikoto menyerap zat besi dari tubuh Miko, secara harfiah mengambil kehidupan dari satu-satunya orang yang menyayanginya. Dan yang lebih memilukan, Miko baru saja kehilangan ibunya dan tak memiliki ayah. Mikoto adalah segalanya bagi Miko, yaitu teman, pelindung, keluarga, dan pelarian dari kesepian yang menghantuinya. Ketika Mikoto akhirnya kehilangan kendali dan berubah menjadi Ohibinushi no Mikoto, monster raksasa yang menyerang kota, semuanya pecah. Dia bisa merasakan kedalaman perasaan Mikoto terhadap Miko. Tapi sebagai Ultraman Omega, Sorato harus membuat keputusan berat bersama Rekines. Ia bertarung bukan karena kebencian, melainkan karena tak ada pilihan lain. Pertarungan itu pahit, tapi ketika Mikoto akhirnya kalah, dia tidak tumbang karena kekuatan Ultraman, tapi karena dia menyerah. Mungkin karena Mikoto sadar ya, bahwa cinta kadang menyakitkan. Bahwa demi Miko, dia harus pergi. Dengan hati remuk, Miko pun belajar untuk merelakan. Di akhir, Sorato menyadari bahwa menjadi pahlawan tak selalu soal kekuatan dan kemenangan. Kadang cukup dengan mampu memahami dan berani merasakan. Yaitu adalah alur cerita dari Ultraman Omega episode kelima. Gimana menurut arek-arek? Ya menurutku sih vibes dari cerita ini santai ya, dan ceritanya ngalir aja. Dan mungkin Sorato ini mulai menyadari ya bahwa menjadi seorang Ultraman tidak harus soal kekuatan atau mengalahkan kaiju, tapi cukup untuk memahami ya, dan berani untuk merasakan apa yang dirasakan orangnya ya. Ya kita langsung aja ke poin pentingnya aja ya. Ini poin paling dalam sih. Mikoto itu bukan monster jahat, tapi sayangnya dia bikin Miko makin sakit. Disinilah konflik dimulai. Apa kita tetap peluk sesuatu yang kita cinta walau itu ngerusak kita? Atau kita harus rela melepaskan walau sakit banget? Episode ini ngajak kita mikir soal itu tanpa maksa.
tapi tetap ngena. Mikoto nggak sadar kalau dia ngerugiin. Miko juga terlalu sayang buat ninggalin. Jadi ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal keberanian buat melepaskan sesuatu yang kita anggap segalanya. Sakit banget sih. Miko itu sosok anak kecil yang rapuh tapi kuat. Kehilangan orang tua, pindah ke tempat asing, dan satu-satunya hal yang bikin dia senyum lagi justru ternyata bisa ngebunuh dia secara perlahan. Tapi justru dari situ kita lihat betapa besar cinta dan ketergantungan bisa muncul dari rasa kesepian. Pas dia sadar Mikoto yang bikin dia sakit, dia nggak bisa langsung ninggalin. Karena buat dia, Mikoto bukan cuma monster. Itu satu-satunya yang dia punya. Dan ketika Mikoto akhirnya pergi, itu bukan cuma kehilangan biasa. Itu kayak dia kehilangan ibunya untuk kedua kalinya. Sorato belajar banyak di episode ini. Dia nggak langsung berubah menjadi Ultraman dan hajar Mikoto. Dia ngeliat dulu, dengerin cerita Miko. Dia ngerti ini bukan sekedar monster. Dia nggak pengen jadi pahlawan yang asal gebuk tanpa ngerti konteks. Waktu dia akhirnya berubah dan bertarung, itu pun bukan karena benci, tapi karena dia tahu kadang yang terbaik adalah melepaskan demi orang yang kita lindungi. Dan saat pertarungan selesai, nggak ada selebrasi, nggak ada sorak, cuma kesedihan yang dalam. Mikoto nunjukin sisi lain dari dunia Ultraman. Dia bukan monster yang sengaja nyerang kota, dia cuma makhluk yang tumbuh di luar kendali karena kasih sayang. Tapi akhirnya kasih sayang itu juga yang bikin dia sadar buat pergi. Di sini kita diajarin bahwa kadang hidup tuh nggak punya jawaban jelas, nggak selalu ada pahlawan dan penjahat. Kadang cuma ada dua pihak yang sama-sama nggak salah, tapi nggak bisa bareng. Ini bisa dibilang salah satu yang paling menyayat hati dari Ultraman Omega. Gak cuma soal monster dan hero, tapi tentang hubungan, kehilangan, dan keberanian buat merelakan. Sorato sebagai Ultraman ngasih contoh bahwa jadi pahlawan itu gak harus jadi yang paling kuat. Kadang cukup jadi yang paling mengerti. Dan Mikoto, dia mungkin monster, tapi cinta dan pengorbanannya gak kalah dari manusia manapun. Ya, itu adalah kesimpulanku buat episode kelima dari Ultraman Omega. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih episode ini gak fokus ke fightingnya ya, tapi fokus ke ceritanya tentang seorang anak dan monster ya. Judulnya aja sudah jelas ya, Miko dan Mikoto. Menurutku sih Miko akhirnya merelakan dan memulai hidup baru bersama bibinya ya, dan saling terpukau sama penampilan baru dari rambutnya masing-masing. Itu sih menurutku ya. Kalau pendapat arek-arek, tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya kalau episode ke-6 ini fokus ke pertarungan atau cerita lagi, aku harapnya itu bisa imbang ya antara cerita dan fighting. Kalau di episode 5 ini kan sudah pas lah, fightingnya gak brutal-brutal amat, tapi ngena banget ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.